kita bersama mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa belajar dengan lancar, dengan tenang dan dapat barokah. Ayo dipimpin oleh kepalanya. Siap gak? Berdoa Nan. Irmawati, Ofifatul Jannah, Lailatul Kariman, Luluk Makmunan, Luluk Makruhan, Luluk Munawarah, Luluk Mukarramah, Maisaroh, Miftaul Jannah, Nadia, Nur Nafisa, Nur Komalia, Rafika, Rohman, Silatul Rahman, Siti Maulidia, Sofi Ahmad. Ada yang kalau saya? Ada semua? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kita berdoa mudah-mudahan dengan kita berdoa kita belajar lancar dan bermanfaat. Ayo kita baca bersama yang kuat, lebih semangat. Ayo belajar. 1, 2, 3. Ayo belajar. Kita harus belajar. Dimana materi pada pagi hari ini adalah menerangkan bab apa? Ya, yang saya terangkan yang mau belajarkan sekarang adalah bab toharoh. Yang perlu kalian tahu sebelum kita belajar lanjutkan, ya, kita punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan kita belajar toharoh setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, ya, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran buku ini yaitu praktek dan diskusi. Nanti kalian satu, artinya kalian harus mampu menyebutkan pengertian najis. Coba dibacakan. Soal-soalnya dibacakan. Yang keras. Yang keras. Setelah selesai melakukan kegiatan Yang keras. pendekatan saintifik
dengan cara satu. Nih, berwudu. Artinya kita bersuci dari hadas satu harus berwudu. Ini yang nanti dijadikan bahan diskusi ya. Yang kedua dengan cara yang ketiga dengan cara kalau yang pertama kita jadinya dengan cara berwudu. Yang kedua yang ketiga sekarang lanjut ya, paham ya? Ini cara-cara kita menyucikan diri dari hadas. Sebelum kita ke hadas, karena ini yang mungkin dibahas nanti dari pertemuan yang kedua ya. Kita bahas dulu pengertian najis ya. Dan hadas, najis berasal dari bahasa Arab. Artinya najis itu adalah kotoran. Baik itu kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Ini menurut bahasa Arab. Sedangkan menurut bahasa istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya menjalankan satu ibadah itu harus dalam keadaan suci. Ini pengertian dari najis. Coba apa? Diulang najis menurut bahasa apa? Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah ada suatu benda yang kotor yang menyebabkan menjalankan suatu yang ditutur dalam keadaan suci. Itu najis. Sedangkan hadas ini juga berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau suatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan yang tidak suci bagi seorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi kalau orang hadas tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat apa saja, banyak ya, sholat, ngaji ya. Tidur ibadah benda. Hanya tidur juga harus Suci. setiap kegiatan yang itu juga merupakan ibadah. Sekarang kalian perhatikan dan diperhatikan di gambar di depan ya. Ini saya coba bacakan itu apa ya, dibacakan nih. Kamu ya. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama najis mukhafafah. Saya contohkan di sini najis mukhafafah adalah ini. Ya. Najis mukhafafah adalah najis yang artinya gampang. Contohnya adalah kencingnya atau air seninya bayi laki-laki. Tahu bayi laki-laki? Makanya caranya bagaimana menyucikannya? Cukup dipercikan atau disiram dengan air. Tapi syaratnya itu anak laki-laki yang belum makan apapun dan cuman air susu ibunya. Tapi kalau sekarang agaknya sulit ya. Kalau musim sekarang agaknya sulit. Kenapa? Karena sekarang sedangkan bayi lahir langsung dikasih susu beda ya, GN dan sebagainya. Karena lebih bagus kalau macam kalian punya anak langsung kasih aja ya air susu ibu buat selama 2 tahun. Cara menyucikannya gampang. Ini cara menyucikannya ya. Cara menyucikannya cuma sangat mudah, cukup dipercikan air dan merusak airnya ya, karena najisnya supaya hilang. Paham ya? Sekarang saya bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk kelompok, nanti saya bentuk kelompok. Kita berdiskusi masalah najis. Kita ini najis mutawasito ya. Ada yang tahu kan? Apa najis mutawasito? Najis pertengahan. Contoh-contohnya itu ada gambar-gambarnya masing-masing ya. Ada juga cara menyucinya gampang.
kalau disiram atau dikali di bak besar, airnya harus tetap mengalir, itu bersuci. Yang terakhir najis mughalladh, najis yang paling berat. Itu dari apa? Ini contohnya anjing, ya. Ada babi atau keturunannya. Anjing kawin dengan batu. Anjing sama namanya. Anjing kawin dengan kambing. Ini ada kambing kawin dengan babi atau anjing, itu anak keturunannya juga termasuk najis mughalladh. Najis mughalladzah tolong dibaca. Ini dibaca. Najis mughalladzah itu apa? Tanya yang jelas. Kurang jelas ya? Coba diulang lagi. Apa najis mughalladzah? Yang keras. Ya, bersama-sama dibaca, najis mughalladzah. Najis mughalladzah adalah najis yang paling ringan. Artinya kita gampang. Apa contohnya? Kencingnya ada bayi laki-laki yang belum mughalladzah. Ini contoh dari gambar yang diperhatikan ya. Ini contoh dari gambar yang diperhatikan. Contoh najis mughalladzah, kencingnya anak kecil. Saya kan supaya kalian lebih cepat kan, ngerti, lebih paham ya. Gambarnya anak kecil kencing, maka najisnya najis mughalladzah yang tidak pernah makan apapun kecuali air dusui. Ada pertanyaan dari ini najis mughalladzah? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ya, nanti diskusikan bersama. Kita lanjut yang kedua, karena di situ ada 3 ya. Ini cara menyucikannya. Cara menyucikan najis mughalladzah bagaimana? Cuma dilap atau dipercikan air tempat najisnya supaya itu menjadi suci, jadi gampang menyucikannya. Paham? Ya. Lanjut yang kedua, najis mutawasyithah. Coba dibacakan najis mutawasyithah. Kamu, ya terus yang keras. Terus baca, kamu. Terus baca najis mutawasyithah. Adalah najis pertengahan atau sedang, termasuk najis ini ialah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang. Ini adalah contoh-contoh dari najis ya. Bangkai binatang. Tahu bangkai? Bahasa Inggrisnya bedak. Ya. Darah, nanah, muntah. Bahasa Inggrisnya otak. Ya, muntah. Bahasa Inggris lokal. Kotoran manusia, ya, arak dan sebagainya. Ini adalah contoh gambar-gambar dari contoh yang najis. Jadi kalau kalian kena ini, maka tubuh kalian akan najis. Nah, kalau kena ini, maka caranya bagaimana? Caranya menyucikan. Nah, najis mutawasyithah ini perlu diketahui adalah ada 2 ya. Ada apa? 1. Yang 2. Airnya. Hukumnya saja yang najis yang nomor 1, yang nomor 2 najisnya nampak. Hukumnya yang najis itu dicontohkan orang cuci baju. Jadi kalau kalian bajunya dicuci, itu najisnya hukumnya aja yang najis. Kenapa? Karena najisnya tidak nampak. Cara mencucikannya harus hilang ya, harus hilang. Apanya yang hilang? Najisnya, warnanya, itu harus semuanya hilang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh nggak ada, ngerti ya? Ngerti semua, paham?
contoh yang perhatikan gambarnya ya, amati gambarnya dari kelompok A. Saya gambarkan, nanti kalian diskusikan ya. Ini contoh dan ini gambarnya juga untuk cara menunjukkannya, diperhatikan ya. Nanti didiskusikan, saya panggil ke depan kalian tulis 1/100 sebagai evaluasi, sebagai tugas ya, untuk menentukan nilai. Yang ini najis yang nomor B. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Masih diulang. Nih untuk A, ya. Perhatikan. Cara menunjukkannya begini. Ya. Yang B, ini contoh-contoh najisnya dan cara menunjukkannya ini, ya. Yang C, ini perlihatkan najis mualah toh, ya. Dan cara menunjukkannya perhatikan gambar, ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Ini contoh najisnya, ya. Ini contoh najisnya. Ini cara menunjukkannya. Ini najis mutawasito.
Sudah cukup? Cukup ya? Ayo dari kelompok B dulu. B dulu. Pak presentasikan hasil diskusinya. Ya. Salah nanti sudah wasito. Ini Pak. Nah, sekarang bisa dapat lah Pak. Nah, ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok B. Di sini saya akan menerangkan tentang bab najis. Najis dibagi menjadi tiga, satu najis mukhafaf, dua najis mutawasito, dan tiga najis murado. Saya akan menerangkan tentang najis mutawasito. Najis mutawasito ialah najis sedang, seperti darah, nanah, muntah, tahi, air, kencing, wadi, bangkai, mazi, cairan yang membaukan, susu dan mani binatang yang tak halal dimakan. Cara mencucikannya, dibuang dulu najisnya, lalu dibersihkan tempat najisnya dan disiram dengan air muntah hingga tiga perkara: warnanya, baunya dan rasanya. Sudah? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok B. Masalah najis mutawasito. Enggak ada? Enggak ada. Sudah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok A. A. Ya. Kelompok A menunjukkan masalah. Ya. Depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai wakil dari kelompok A. Di sini saya akan menerangkan tentang najis. Najis itu dibagi menjadi tiga. Satu najis mukhafaf, dua najis mutawasito, tiga najis murado. Di sini saya akan menerangkan najis mukhafaf. Najis mukhafaf adalah
itu 1, hormonitas perempuan itu 9. Itu yang membedakan. Makanya maaf, bau kencingnya laki-laki dan perempuan bisa dapat dibedakan. Kenapa? Dari baunya lebih menyengat. Ya, kalian ada kencing 2 ini bisa dibedakan. Ya. Ya, paham? Sekarang najis mutawassithah. Contoh-contohnya apa saja? Ada darah, nanah, susu dan mani yang tidak tahan makan. ini hal-hal yang najis. Ada juga yang najis tapi bisa suci, seperti arak bisa suci kalau tidak jadi cuka. Ya, arak kan ada arak ini yang memabukkan, arak, contohnya arak. Sampai arak itu bisa suci ketika jadi cuka dengan sendirinya. Tahu lah ada? Ditaruh jadi arak itu. Bahannya aja jadi arak. Itu jadi memabukkan itu. Bisa ditaruh sampai 1 bulan, bisa jadi cuka. Dan itu cukanya suci. Ya. Kalau cuka bagus untuk pernapasan, untuk saluran tenggorokan dan sebagainya dengan gula batu. Gula batu. Ya. Itu cara menyucikannya, disiram dengan air mutlak. Air mutlak itu air apa? Nanti diterangkan di bab ketika pertemuan yang akan datang ya. Air mutlak itu yang air suci menyuci. Jangan aja. Ada air itu ada 3 kan? Air suci menyucikan, air suci yang tidak menyucikan, dan air najis. Diterangkan ketika pertemuan minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan kelas 7 ini ya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan kelas 7 ini menerangkan masalah bab air. Ya, paham ya? Jadi kesimpulannya nih, caranya mencuci kalau mutawassithah ini begini. Ini ada kena najis, kalian siram, tapi digosok dulu. Warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Ya, kalau ketiga-tiganya sudah hilang, insya Allah sudah suci. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Banyak contoh-contohnya. Kalau kita ketika sholat kena najis dari apa? Kayak jejak gimana? Sekarang kita jejak. Makanya kalau kalian mau sholat, bilang sama jejak, kalau jejak saya mau sholat, kamu jangan ada di atas saya. Ya, jejak-jejak itu tepi juga. Ya, harus hilang. Lah, najis mutawassithah ini ada 2. 1 air ya, yang nampak dengan mata. Enak kan mata? Ya, air ya, artinya kelihatan dengan mata kita, dengan mata telanjang. Kita mata telanjang ini. Ya, artinya nampak syahadat. Ada kan? Ada mata telanjang, ada mata batin. Ya, kalau mata batin kita bersama dengan waib, hal-hal waib. Seperti sekarang dari ada di sini, sedang ini masuk keluar lagi. Ada juga najis apa?
kita. Ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian tes. Kalian beli daging babi ditaruh. Kalian taruh daging sapi ditaruh. Kalau daging sapi kita tutup, tidak sampai 1 jam. 10 menit aja sudah timbul ulat-ulatnya. Ya. Tapi kalau daging sapi walaupun lama, tidak, itu perbedaannya. Ya. Makanya nas Al-Quran Al-Inzir, ya. Al-Quran nanti kalian tolong ya tadi dalilnya tentang masalah najisnya babi. Kalau nggak keliru ada di surat Al-Maidah ayat berapa? 36 ya. Atau surat berapa? Paham ya? Ini masalah najis. Ini minggu depan kita akan membahas masalah hadas dan cara bersucinya. Ya, karena hadas ya kita minggu depan kita ketemu dengan kelas ini dengan membahas masalah hadasnya. Karena ini adalah termasuk yang sering dilakukan di rumah. Jadi kalian setelah belajar ini kalian aplikasikan ya, diterapkan di rumah. Oh kalau ini najis, kalau ini tidak, hati-hati karena najis ini berhubungan dengan ibadah. Kalau kita kena najis kita sholat sudah tidak sah. Nah, nanti ada tugas ya, ada tugas ini ada pilihan ganda yang kalian harus jawab nanti dikumpulkan setelah pertemuan kedua ya. Ini tolong dibagikan nanti diberikan balik ulang kedua. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat, berbarokah dan dapat diaplikasikan di rumah masing-masing. Paham? Saya tegaskan lagi bahwa najis itu ada 3. Karena yang mengarah ini adalah kayak doa Rasulullah ya, dan wator. Wator siapa Pak? Masih dari NU setelah Kiai Syarif Khalil, ada Kiai Asy'ari, juga ada Rasulullah. Punya ulama coba Masih untuk sekaligus menghormati dan menjaga kebersihannya. Mari kita menyanyikan